semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu tenaga eksogen yaitu erosi. Erosi adalah peristiwa perpindahan, penyikisan, atau pengangkutan massa partikel suatu batuan atau tanah dengan perantara tertentu. Perantara tersebut antara lain adalah air, angin, ataupun es. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan pada suatu tempat lain. Nah, berdasarkan penyebabnya, ada 4 macam erosi, yaitu erosi air, erosi angin, erosi air laut, dan erosi glasial. Yang pertama, erosi air. Erosi air adalah proses terkikisnya dan terangkutnya lapisan tanah yang disebabkan oleh aktivitas atau gerakan air. Semakin cepat gerakan air yang terjadi, proses terkikisnya tanah akan semakin cepat. Faktor-faktor tersebut terdiri atas curah hujan, erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi, panjang lereng, kemiringan lereng, tutupan vegetasi, dan manajemen penggunaan lahan. Erosi batuan oleh air ini mengalami 4 tingkatan, yaitu erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Erosi percik termasuk ke dalam jenis erosi air yang khususnya disebabkan oleh percikan air hujan. Erosi ini terjadi ketika butiran air hujan mengenai permukaan tanah. Butiran air yang menumbuk permukaan tanah bercampur dengan tanah dan menjadi lumpur. Lumpur tersebut kemudian terlepas dari permukaan tanah dan terlempar menjauh. Proses ini terjadi terus-menerus selama hujan, sehingga banyak butiran tanah yang terlepas dan berpindah ke tempat lain. Kemudian erosi lembar. Erosi lembar atau sheet erosion adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah. Pada tahap ini, lapisan paling atas tanah yang terdiri dari bahan humus hilang terkikis oleh air. Nah, ciri-ciri tanah yang mengalami erosi lembar yaitu air yang mengalir berwarna keruh hingga coklat, warna tanah pucat karena hilangnya humus, serta tingkat kesuburan tanahnya rendah. Selanjutnya, erosi alur dan parit. Erosi alur atau rill erosion terjadi karena air terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat tertentu di bawah permukaan tanah, sehingga pemindahan tanah lebih banyak terjadi pada tempat tersebut. Alur-alur yang terjadi masih dangkal dan dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah. Sedangkan erosi parit atau gully erosion terjadinya sama dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuk sudah sedemikian dalamnya sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi parit memiliki lebar lebih dari 50 cm dengan kedalaman 30 cm. Erosi parit dapat berbentuk V atau U, tergantung dari kepekaan erosi substratnya. Bentuk V adalah bentuk yang ada pada umumnya. Tetapi pada daerah yang substratnya mudah lepas yang umumnya berasal dari batuan sedimen, maka akan berbentuk U. Tanah yang telah mengalami erosi parit sangat sulit untuk dijadikan tanah pertanian. Yang kedua, erosi angin. Erosi angin biasanya terjadi di wilayah gurun pasir. Pasir-pasir yang terkena angin akan diendapkan di tempat lain dan membentuk bukit pasir dan gelombang-gelombang pasir. Jika angin bersama pasir mengikis batuan-batuan yang dilaluinya, akan terbentuk batu cendawan di gunung pasir. Yang ketiga, erosi air laut. Erosi air laut disebut juga dengan abrasi. Abrasi merupakan perusakan atau penyikisan batuan yang ada di pantai akibat terpaan gelombang air laut yang terus-menerus terhadap dinding pantai. Material-material yang terkikis akan dibawa ke tempat lain di sekitarnya atau ke arah laut. Yang keempat, erosi glasial. Erosi glasial merupakan penyikisan yang dilakukan oleh gerakan lapisan es atau karena pencairannya menuruni pegunungan. Hasil penyikisan batuan terseret ke bawah dan ketika tenaga pengangkut melemah, maka material-material akan terendapkan.
Lalu apa saja sih pengaruh erosi terhadap relief permukaan bumi? Nah, akibat pengaruh erosi, gunung-gunung yang tinggi menjadi rendah. Puncak-puncak gunung yang semula tajam menjadi bulat. Jurang-jurang yang dalam makin lama makin dangkal akibat erosi pada tebing dan lereng gunung. Kemudian dataran-dataran tinggi menjadi rendah akibat pengikisan dan dataran rendah menjadi tinggi karena endapan tanah. Pada akhirnya terbentuklah penampakan muka bumi yang disebut peneplain. Nah, di bagian hulu, air sungai mengalir deras karena gradien dasar sungai besar. Erosi pada dasar sungai lebih besar daripada erosi bagian tepi. Akibatnya, sungai menjadi dalam dan dasar sungai berbentuk seperti huruf V. Selain itu, erosi dapat memiliki dua macam pengaruh terhadap tanah pertanian. Pengaruh itu ditentukan oleh jenis erosi. Kedua pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh buruk. Terjadi bila tanah yang tererosi lebih banyak daripada tanah yang terbentuk akibat pelapukan. Erosi ini menyebabkan tanah menjadi tandus. Yang kedua, pengaruh baiknya yaitu terjadi apabila jumlah tanah yang tererosi seimbang dengan jumlah tanah yang terbentuk oleh pelapukan. Erosi semacam ini menjaga kesuburan tanah. Nah, umumnya erosi berpengaruh buruk terhadap tanah pertanian. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu tenaga eksogen, yaitu erosi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!